Yang pertama adalah kekuatan Monster Sovereign Senior. Kedua, melalui kekuatan Monster Sovereign, biarkan dia melihat langit yang lebih luas. Monster Sovereign Senior adalah kaisar, yaitu sarana dan pencapaian kaisar, dan ambisi hidup ini bahkan lebih besar, bahkan jika senior menaikkannya satu level. Ke di atas kaisar dewa, pasti ada pembangkit tenaga listrik, mungkin kaisar langit pengadilan surgawi dunia ini. Kaisar surgawi juga memiliki anak, seperti Xiahou Zongyi, yang membuat kaisar orang timur cukup penting. Divine Art, meski belum diajarkan, Divine Art jelas merupakan level yang sangat kuat. Maka mereka yang ada juga bisa dibandingkan dengan Monster Sovereign Senior sampai batas tertentu, bahkan jika itu jauh. Tidak, tapi ini sangat sulit. Bahkan Xiahou Zongyi memiliki lebih dari satu senjata ilahi pada waktu itu. Tetapi dia tidak ingin jatuh ke dalam gaya biadab dari orang barbar timur. Dan dia harus bermartabat sampai mati. Mati, bagi mereka yang ada, seni ketuhanan tidak kehilangan dia. Harta lebih kuat dan lebih kuat darinya. Metodenya sama. Latar belakangnya menakutkan. Bahkan jika itu adalah bakat dan temperamen bawaan, itu belum tentu lebih buruk darinya. Ada surga di luar surga. Qin Yichen telah mengalaminya berkali-kali. Ini membuat Qin Yichen merasakan banyak tekanan. Lagi pula, yang dia katakan hanyalah anak-anak makhluk, dan makhluk itu sendiri. Ya, dari segi umur dan umur kultivasi, dia bisa dibandingkan dengan yang ada, tapi tidak. Dengan kata lain, begitu identitasnya terungkap, atau bahkan ketika dia harus menghadapi mereka yang ada, apakah pihak lain akan adil? Tentu saja tidak. Musuhku sangat kuat. Bagaimana mungkin aku tidak kendur? Tanpa sadar, petinju Qin Yichen mengepal erat, dan Monster Sovereign tampaknya memiliki akal sehat. Atau bagaimana dia tidak bisa menebak pikiran sebelumnya dengan pengetahuannya. Monster Sovereign melihat ke belakang. Itu ide yang bagus. Ingatlah untuk membumi. Selain itu, Monster Sovereign melirik Ziyun dengan peringatan, dan yang terakhir gemetar seolah-olah beberapa tertegun. Menundukkan kepala dan tidak berani menatap langsung ke mata persik yang tampaknya menembus Xinghai. Bos, apakah menurutmu Monster Sovereign Senior memiliki kekuatan magis seperti Soul Reading? Apakah Anda memperhatikan bahwa setiap kali kami berpikir, bahkan jika kami tidak mengatakannya, Senior dapat langsung menebak? Qin Yichen juga tidak jelas, tetapi dia merasa bahwa meskipun Monster Sovereign Senior tidak membaca jiwa, cukup menebak pikiran mereka berdasarkan pengetahuan Kaisar Dunia. Senior, akankah kita pergi sekarang? Tanya Qin Yichen. Sejujurnya, dia agak enggan. Lagi pula, meski matahari ada di setiap bidang bintang, ia bisa pecah. Liang bisa mendekatkan mereka, kesempatan seperti ini sulit ditemukan. Monster Sovereign memikirkannya dan menjelajahi dunia kekacauan sama sekali tidak pada waktu yang ditentukan. Belum lagi sifatnya, dan dia bisa masuk dan keluar kapan saja. Namun, pada saat ini, Monster Sovereign berbalik, tetapi tiba-tiba menoleh, dan melihat bahwa di bawah terik matahari di belakangnya, seolah-olah gunung berapi meledak, menyembur keluar dari lautan api. Ini adalah wabah jam matahari. Seru Huyan, segera memblokir Monster Sovereign. Yang mulia, kekuatan jam matahari itu sombong. Mari kita hindari dulu. Qin Yichen juga ketakutan. Dia mendengar jam matahari pecah namun, itu masih sangat dekat untuk dilihat sendiri. Saya melihat lautan api yang menyala-nyala, seperti bintang satu demi satu, bintang lautan api yang tak terbatas. Terbang melintasi segala arah. Kemanapun saya pergi, kekuatan jam matahari yang mengerikan meninggalkan goresan merah menyala di langit berbintang yang melintas, seperti membakar langit menjadi lubang. Mundur. Anda harus tahu bahwa matahari adalah bintang utama dari hampir setiap bidang bintang, menekan bintang-bintang di sekitarnya tanpa meninggalkan lintasannya, bahkan mempertahankan pengoperasian satu bidang bintang. Tanda seru. Tanda seru. Matahari bahkan lebih banyak dari bintang lainnya, dan bahkan beberapa bintang kecil seperti kantong di depan matahari. Jam matahari meletus, yaitu pecahan bintang di matahari beterbangan. Situasi ini jarang terlihat pada matahari penuh, tetapi matahari rusak berbeda. Itu mungkin hanya sepotong puing untuk matahari, tetapi untuk Qin Yichen, pecahan yang lebih kecil seperti meteorit. Mereka lebih besar dan bisa dibandingkan dengan bintang. Meskipun kekuatan 10 orang Qin Yichen dapat menembus bintang, masalahnya bintang ini adalah pecahan matahari. Bintang-bintang tidak menakutkan, dan yang menakutkan adalah kekuatan yang sangat kuat. Dan bintang-bintang akan datang. Di bawah inersia 10 juta li, kekuatan yang luar biasa dapat dibayangkan. Mata Monster Sovereign berkedip, dan mereka akhirnya diperintahkan, semua kembali. Saat berbicara, sepertinya saya takut keempat dewa emas Qin Yichen tidak dapat menjawab, dan Jin Pao melambai. Lalu saya melihat sedikit cahaya bintang membungkus 4 orang dan dibawa kembali oleh Monster Sovereign. Qin Yichen meskipun tidak mungkin bagi keempatnya untuk berdiri dengan polos dan menunggu jam matahari dipukul. Masalahnya adalah dengan kekuatan mereka. Tidak ada yang akan terjadi kecuali jam matahari dipukul secara langsung. Bahkan jika jaraknya 10.000 li,
Kekuatan kuat yang dipancarkan oleh jam matahari sulit untuk mereka bawa. Selain itu, jam matahari membakar dunia dan mendistorsi langit berbintang. Akan ada berbagai fenomena alam yang kemungkinan akan diserap oleh jam matahari. 5 dewa iblis seperti Lu Xiaolu dan Wu Yan juga bergegas kembali. Ketika mereka menghadapi wabah jam matahari, dengan kekuatan mereka saat ini, mereka hanya bisa memilih untuk menghindar. Untungnya, jam matahari menyebar ke segala arah, selama tidak dihancurkan secara langsung. Karena lintasan jatuh di langit berbintang semakin menyimpang, ia hanya akan semakin menjauh dari mereka. Adapun tenaga matahari yang bercampur dengan jam matahari akan menghilang secara perlahan, seperti bintang api kecil yang terbang keluar dari waktu ke waktu dalam api unggun, dan secara otomatis akan menjadi abu sebelum terbang beberapa meter, yaitu karena energi dari api habis. Tentu saja. Betapa ada celah antara matahari dan api unggun, betapa mengerikan jam matahari itu. Langit berbintang 10 juta li terbang, kekuatan yang kuat akan melemah. Mereka menjauh begitu saja dan tidak ada yang terjadi. Tapi apa yang membuat Qin Yichen tidak menyangka adalah bahwa setelah terbang keluar dari hampir jutaan dolar, monster sovereign benar-benar menenangkan kekuatan ilahi, dan bayangan tak tertandingi berdiri di langit berbintang. Di kejauhan, jam matahari yang tersebar mengayuh di seberang jalan. Pemandangan ini dapat digambarkan sebagai luas dan spektakuler. Tetapi di manakah suasana hati Qin Yichen untuk menghargai saat ini? Karena Qin Yichen melihat ada jam matahari terbang ke arah mereka. Yang mulia, mengapa tidak mundur? Wu Yan juga menyuarakan, Yang mulia, jam matahari ini terbang di depan kami. Yu Wei masih di sana. Kami masih mundur, ayo nanti. Namun, monster sovereign masih dalam bentuk, dan jam matahari yang terpantul di mata Persik semakin panas. Ini dia. Mengambil jejak jam matahari ini, ditambah kekuatan matahari yang telah dikonsumsi oleh jarak penerbangan. Setelah terbang ke sini, kamu akan menembak bersamaku dan merebut jam matahari itu. Kata-kata ini begitu keluar, kesembilan Qin Yichen terkejut. Cuma bercanda. Jam matahari masih beberapa ribu li jauhnya, tapi masih melonjak. Bahkan jika itu menghabiskan kekuatan yang kuat, masih ada energi yang mengerikan. Meskipun jam matahari adalah benda langit dan bumi yang sangat berharga, tetapi yang mulia, Anda bukan tahunnya. Yah, yang mulia, Wu Yan sedikit takut, tetapi tersapu oleh cahaya pupil monster sovereign. Segera tutup mulut. Apapun yang terjadi, Anda tidak dapat mempertanyakan yang mulia. 10 orang sedang menunggu. Monster sovereign berdiri di depan 9 orang. Jam matahari terbang perlahan. Gelombang panas yang mengerikan membuat wajah Qin Yichen tiba-tiba berubah.